Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan apa itu deadlock dan starvation dalam sistem operasi untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Pak Sabar Rudianto, MKOM. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Muhammad Febrian Putra dengan Dan saya Fernando. Oke, mari kita ke pembahasannya. Oke, di sini ada pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana beberapa proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan. Terus ada penyebab deadlock. Di antaranya ada mutual exclusion, yaitu sumber daya yang hanya bisa digunakan pada suatu proses. Terus ada hold and wait, yaitu proses memegang satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Terus ada nucleation, yaitu sumber daya tidak dapat direbut paksa. Yang terakhir ada circular wait, yaitu proses membentuk siklus saling menunggu. Ada juga strategi penanganan deadlock. Di antaranya itu yang pertama ada deadlock prevention. Cara penanganannya dengan cara menghilangkan satu atau lebih kondisi yang memungkinkan terjadinya deadlock pada saat perancangan. Yang kedua ada deadlock avoidance. Cara penanganannya dengan melakukan pemilihan langkah dinamis untuk mencegah terjadinya deadlock berdasarkan alokasi sumber daya saat itu. Dilakukan pada saat eksekusi proses. Yang ketiga ada deadlock detection. Penanganannya ini dengan mendeteksi keberadaan kondisi 1 sampai 3 serta circular wait. Kemudian dilakukan langkah-langkah penanganan yang sesuai. Dilakukan pada saat eksekusi proses. Pengertian starvation. Starvation adalah kondisi di mana proses berprioritas rendah tidak mendapatkan sumber daya yang terus-menerus yang digunakan oleh proses berprioritas tinggi, sehingga proses berprioritas rendah terus tertunda. Di sini ada penyebab starvation, yakni yang pertama ada sumber daya selalu diberikan pada proses berprioritas tinggi, sehingga proses berprioritas rendah tidak mendapat giliran. Lalu ada penjadwalan tidak adil membuat proses berprioritas rendah tidak berkesempatan memperoleh sumber daya. Yang terakhir, ada keterbatasan sumber daya yang menyebabkan hanya proses berprioritas tinggi yang selalu mendapatkannya. Lalu di sini ada contoh dari starvation, yang mana pada kasus ini adalah mobil ini adalah suatu proses, sedangkan jembatan itu adalah sumber daya atau resource. Dalam ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa kedua mobil berebut untuk menggunakan sumber daya, namun karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja, maka terjadilah deadlock. Kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya starvation. Berikut juga diberikan cara penanganan starvation. Yang pertama adalah metode aging, meningkatkan prioritas proses yang telah menunggu terlalu lama agar memperoleh giliran. Lalu yang kedua itu fair scheduling, menerapkan penjadwalan yang adil, di mana setiap proses memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber daya. Dan yang ketiga itu adalah quota-based allocation, membatasi alokasi sumber daya untuk proses berprioritas tinggi agar tidak terus-menerus menggunakan sumber daya yang sama. Lalu di sini juga ada perbedaan utama antara deadlock dan starvation. Deadlock, semua proses berhenti karena saling menunggu sumber daya yang diblokir oleh proses lain. Sedangkan starvation, proses berprioritas rendah terus tertunda, sementara proses berprioritas tinggi tetap berjalan dan memperoleh sumber daya. Sekian dan terima kasih.